Mengenal bangunan irigasi. Bangunan pengatur. Kegiatan irigasi antara lain adalah pengaturan dan pengaturan air irigasi. Pengaturan irigasi air meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut diperlukan prasarana berupa bangunan pengaturan. Bangunan pengatur yang akan dibahas dalam artikel ini adalah bangunan bagi, bangunan sedap, dan bangunan bagi sedap. Yang pertama, bangunan bagi merupakan bangunan yang berfungsi untuk membagi air irigasi dari satu saluran ke dalam dua atau lebih saluran. Sebagai contoh, saluran dari bendung dibawa oleh saluran primer. Kemudian terdapat bangunan bagi yang membagi saluran tersebut menjadi saluran kedua kanan dan saluran kedua kiri. Pada beberapa kondisi, bangunan hanya membagi saluran menjadi satu saluran sekunder, sedangkan saluran pada lengan yang lain tetap merupakan saluran primer. Bangunan bagi ini secara ideal terdiri atas pintu-pintu yang dengan teliti mengukur dan mengatur udara yang mengalir ke berbagai saluran. Salah satu dari pintu-pintu bangunan bagi berfungsi sebagai pengatur muka air, sedangkan pintu-pintu lainnya berfungsi mengukur debit. Yang kedua, bangunan sedap terdiri atas bangunan sedap sekunder dan bangunan sedap tersier. Bangunan sedap sekunder berfungsi untuk memberikan udara pada saluran kedua sehingga melayani lebih dari satu petak tersier, sedangkan bangunan sedap tersier berfungsi untuk memberikan air ke petak-petak tersier. Secara ideal, bangunan ini dilengkapi dengan bangunan pengukur yang dapat mengetahui besaran air yang diberikan. Yang ketiga, bangunan bagi sadap merupakan bangunan yang selain membagi air ke dalam berupa saluran, juga berfungsi untuk memberikan air ke petak-petak sawah. Bangunan ini secara ideal terdiri atas bangunan sedap tersier, bangunan atau pintu sedap ke saluran sekunder yang dilengkapi alat ukur serta bangunan atau pintu pengatur muka air. Adapun kata letak bangunan ini dapat dibuat dalam dua alternatif, yakni A. Bentuk menyamping. Posisi bangunan atau pintu sadap tersier atau sekunder berada di samping saluran kiri atau kanan dengan arah aliran ke petak tersier atau sekunder mempunyai sudut tegak lurus pada umumnya sampai 45 Celcius. Kelemahan pada bentuk ini adalah kecepatan datang ke arah lurus ke depan menjadi besar dari yang ke arah menyamping. Meskipun demikian, bentuk ini mempunyai kelebihan tidak memerlukan tempat yang luas karena dapat langsung diletakkan pada saluran tersier atau saluran kedua yang bersangkutan. B. Bentuk numbak. Bentuk numbak ini meletakkan bangunan bagi sekunder, sedap tersier, dan bangunan pengatur pada posisi sejajar sehingga arah alirannya searah. Berkebalikan dengan bentuk menyamping, bentuk numbak memiliki kelebihan kecepatan datang mengalir untuk setiap bangunan adalah sama. Akan tetapi bentuk numbak ini memiliki kelemahan, yakni diperlukan areal yang luas. Semakin banyak bangunan sedapnya, maka semakin luas pula areal yang diperlukan. Bidang SDA.